Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kelompok 1, Despa Haslina, Maria, dan Petrina, CGP Angkatan 04117 Kabupaten Solo. Pada kesempatan ini, kami akan mengidentifikasi aset daerah Muaro Paneh yang memiliki sumbangsi terhadap pendidikan. Muaro Paneh adalah nagari di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo, yang termasuk dalam wilayah Luha Kubuang Tigo Baleh. Terletak di kaki Gunung Talang dengan alam agraris yang berpotensi pertanian dengan penghasilan utama beras. Aset daerah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah dan juga masyarakatnya. Apakah aset daerah yang ada di Muaro Paneh yang bisa memberikan sumbangsinya terhadap pendidikan? Masyarakat Muaro Paneh yang terdiri dari berbagai profesi seperti petani, peternak, dan pegawai. Bahkan ada juga masyarakat Muaro Paneh yang merantau dari Sabang sampai Merauke. Tokoh-tokoh masyarakat yang bisa diambil sebagai aspirasi: 1. Yuspardian Payung Putih. Beliau adalah seorang anggota DPR tingkat kabupaten, di mana beliau bisa sebagai aspirasi bagi anak-anak. Kemudian anak-anak bisa diajak studi banding ke DPR dalam tata cara berdemokrasi. Yang kedua, Yul Petropala. Beliau adalah seorang dokter spesialis kandungan yang memiliki klinik di Teluk Kuantan. Melalui cerita suksesnya, bisa jadi inspirasi bagi anak-anak didik. Selain itu, beliau juga merupakan donatur terbesar di Muaro Paneh, seperti dalam pembangunan musala dan masjid, pembangunan MDA, dan pembangunan lainnya. Yang ketiga adalah Fahmi Ridwan, di mana beliau adalah seorang hakim pada sebuah pengadilan negeri di Pasaman. Melalui cerita suksesnya, bisa jadi inspirasi bagi anak-anak. Selain itu, beliau adalah sosok ulama yang sangat dirindukan oleh masyarakat, karena ceramah-ceramah beliau selalu menjadi inspirasi bagi masyarakat Muaro Paneh. Modal sosial. Di nagari Muaro Paneh ada satu persatuan yang bernama IKPM, Ikatan Perantau Muaro Paneh. Para perantau bisa diminta sumbangsihnya dalam pendanaan aspirasi. Cerita-cerita sukses mereka dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi bagi anak didik dalam mencapai kesuksesan. Tatanan hidup bermasyarakat bersuku-suku diibaratkan dengan 3 tungku sajarangan yang merupakan kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, Nenek Mama berperan sebagai kontrol dalam menumbuhkan karakter baik siswa di masyarakat. Kedua, alim ulama dan cadik pandai berperan sebagai contoh dan teladan. Kok pai tampe batanyo, kok pulang tampe babar tu. Yang ketiga, modal fisik. Secara geografis, Muaro Paneh terletak di jalur lintas antar nagari.
Hal ini menguntungkan bagi Moropane. Kenapa? Karena banyak warga dari nagari-nagari sekitar Moropane berdatangan untuk bersekolah di Moropane. Ada pasar adat, pasar Tarana. Ini bisa dimanfaatkan untuk anak-anak belajar kewirausahaan. Sekolah dan madrasah, masjid dan surau yang ada hampir di setiap corong bisa menjadi sarana pendukung pendidikan di Moropane. Di samping itu, sarana dan prasarana yang lain yang memadai seperti jalan, jembatan, transportasi, dan lain sebagainya. Dan sarana pendukung internet yang memadai di Moropane bisa menyokong pendidikan di daerah ini. Modal lingkungan. Masyarakat Muara Panas yang sebagian besar mata pencariannya adalah petani. Maka lahan pertanian cukup luas di Muara Panas, terutama sawah. Sawah yang membentang luas di Muara Panas, di mana sumber pengairannya adalah sungai yang dikenal dengan Sungai Batang Lembang. Selain itu, sungai dulunya juga sebagai sumber energi bagi petani, misalnya dalam menumbuk padi, yaitu dengan memanfaatkan kincir air. Dan sungai juga sebagai sumber irigasi untuk pengairan sawah, seperti waduk yang ada di Gubule, Muara Panas. Jadi, lahan pertanian dan sungai sebagai modal utama di lingkungan Muara Panas sangat berperan penting di dunia pendidikan, terutama pada mata pelajaran IPA. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Yang keenam, modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintahan seperti pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari atau perwakilannya, kemudian komunitas sekolah seperti komite, pelayan kesehatan, Modal pihak finansial puskesmas dengan di nagari jajarannya, Moropane, pelayan dana masyarakat bersumber dari seperti dana nagari, abdi masyarakat, sumbangan kepolisian dari dan perantau, jajarannya bisa tokoh-tokoh dijadikan mitra inspiratif, bagi dan pendidikan aset di pasar. Moropane. Dari dana tersebut sangat besar Modal agama dan manfaatnya budaya. bagi anak-anak Di yang Muara ingin Panas sangat melanjutkan banyak dan sangat pendidikan berpengaruh ke terhadap tingkat dunia yang lebih pendidikan. tinggi. Seperti Maka di adanya nagari lembaga pendidikan Moropane agama, menggalang dana MDA, untuk surau dan membantu Buktavis. anak-anak melanjutkan Filosofi pendidikannya, mengatakan adat yaitu bersandi berupa sara basandi kita biaya siswa, di sehingga mana adat tidak bersandi ada keagamaan, anak-anak agama yang bersandi berhenti ke sekolah yaitu dikarenakan Al-Quran tidak dan ada hadis. biaya. Masyarakat Moropane yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku, dalam nilai-nilai kehidupan di Muara Panas. Ada juga filosofi anak di pangku, kamanakan di Pimbiang, nagari di Patenggakan, di mana filosofi orang Minang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Kemenakan
lebih besar daripada kepada anak sendiri, ditambah lagi dengan tugas kepada masyarakat. Muaropane juga mempunyai seni tradisional seperti tari pasambahan untuk menyambut tamu, bupati, gubernur, dan tamu kehormatan lainnya. Ada juga makanan khas daerah seperti samba karupuk daruk-daruk, merupakan samba khas Muaropane yang harus ada ketika baralek sebagai oleh-oleh untuk tamu yang datang. Pangek pisang yang merupakan khas Muaropane sebagai lawan makan lamang atau nasi lama, sering muncul di bulan puasa yang disajikan untuk menjalang mintuo sebelum masuknya bulan puasa. Khatam Quran, semacam acara tradisional ketika seorang anak sudah tamat Quran atau tamat kaji, maka diadakanlah arak-arakan atau pawai yang dilaksanakan oleh pengurus surau atau MDA. Dengan adanya modal agama dan budaya di atas, akan memberikan sumbangsi terhadap pendidikan seperti pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa dalam diri peserta didik. Demikian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.